Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami dalam podcast JSIT Indonesia. Saya kali ini ditemani oleh sahabat setia di Sekretariat JSIT, Bang Siapa? Anton. Arsat. Bang Anton. Anton juga boleh deh. Bang Arsat, Bang Anton deh. Kadang-kadang kan. Nama pagi Anton, nama malam Arsat. Iya. Oke, Bang Arsat, kita mau berbincang kurang lebih 30 sampai 1 jam ke depan Iya, siap. dengan Ketua Umum Langsung sama Pak Ketum ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketum, makin sibuk aja nih ya. Ya biasalah dunia. Keliling Indonesia. Dan sekarang ditemenin sama Pak Askari ya. Jarang-jarang Pak Askari bareng-bareng sama Pak Ketum. Podcast. Sehat? Sudah sekali. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Ketum dan Pak Askari ini podcast jarang-jarang ya kita. Ini baru pertama kali kita nih. Baru pertama kali. Oh, mantap. Apalagi duet sama Pak Askari ya. Bajunya sama lagi. Luar biasa. Humas luar biasa nih. Bosnya. Mantap. Gak janjian aja. Gila, udah jadi bareng ya. sama, kan? Kita nggak janjian ya. Oh, ini nggak janjian kita. Kita nggak janjian. Janjian tapi sama yang lain, cuman ternyata ada beliau gitu. Ya harusnya Ibu Sinta, tapi beliau sakit, jadi ya Pak Askari yang nanti menggantikan. Nanti kita mau ngobrolin tentang standar mutu ya. Iya betul. Standar mutu 5.0 atau 5.0. Edisi 5. Edisi 5. Iya, edisi kelima. Tapi walaupun nggak ada Bu Sinta, Pak Fahmi, Pak Askari sangat berkompeten karena termasuk yang Tim menyusun. intensif menyusun Ya. sampai finishing kata per kata. Ini Waktu bener-bener mau dia di launching ya, Banten ya? Iya. Arsat. Nah, Gimana mungkin ada? Ya, jadi rencana itu kalau tidak ada aral melintang, Iya. ya besok ini akan kita launching secara online. Tanggal berapa besok? 23 ya? 23 September. berarti persis Sabtu besok ya. Ya, besok secara online, nanti akan terus bergulir Oke. ke depan. Yang online maupun yang nanti offline di wilayah-wilayah. Hmm. Jadi semuanya ini nanti, ya kita berharap semua sekolah itu sudah mendapatkan penjelasan. Harusnya udah. Ya kan, karena kita lakukan secara online. Jadi nanti untuk lebih lanjutnya nanti diatur lebih lanjut oleh wilayah. Tapi paling tidak untuk pertama ini semua wilayah akan mendapatkan penjelasan. Semua wilayah dan sekolah saja. Sekolah, ya semua sekolah, Secara online sorry. ya online. Nanti Sekolah anggota JSIT itu khusus ya. Iya, Khusus. JSIT. Nanti tolong Humas bantulah disampaikan ke mana? Ke Anggota-anggota, Humas ya, ya. untuk mereka hadir lah. Secara online besok ya. Ya online. Nah, persiapan menjelang launching standar mutu ini apa bacanya apa nih? 5.0 atau edisi 5? Edisi kelima. Edisi Ya, ini kelima. sudah diperbaiki kemarin. Standar mutu edisi kelima. Edisi Ya. kelima ya. Ya, karena sebelumnya itu standar Edisi mutu keempat. edisi keempat. Oke. Bedanya ada perbedaan yang Ada beberapa Poin. tambahan-tambahan yang terkait dengan kurikulum Merdeka kita adopsi dalam kurikulum dalam standar mutu yang edisi kelima ini. Ya, jadi kalau yang keempat basisnya Kurtilas, Kurikulum 2013. Kalau yang sekarang berarti udah kurikulum Merdeka. Merdeka. Kalau kata orang kurma, Kurikulum Merdeka. kurikulum Merdeka. Karena Merdeka maka lebih tipis ya bukunya ya. Ya, ini pun nanti kita khususkan pada kekhasan, standar kekhasan. Jadi hal-hal yang sudah diatur oleh standar dari kementerian, Nasional Pendidikan. ya, tidak kita masukkan lagi. Sehingga nanti lebih tipis lah, dan harapannya sekolah nanti bisa lebih fokus. Kira-kira begitu. Sebetulnya nanti itu akan dijelaskan panjang lebar besok, jangan sekarang. Oh iya. Ntar nggak surprise. Mereka nggak hadir. Nggak surprise ya. Iya, berarti info aja Pak Eko ya. Jadi kita sekarang rekaman tanggal 22, Ya. jadi persis besok tanggal 23 kita launching ya. launching. Mungkin saat nanti ditayangkan mungkin teman-teman sudah sekolah merasakan. hadir ya. Iya. Ya, besok Ditunggu. ditunggu online, nanti share link dari Panitia. wilayah masing-masing akan disampaikan.
Nah, jadi kan nanti pas di launching itu kan akan dijelaskan apa saja yang akan diberikan ke anggota saja. Betul. Jadi ada webinar, kemudian ada pelatihan untuk pengurus wilayah, nanti juga pengurus wilayah akan mengadakan TFT. Oh, lebih tahu, Pak Anton. Kan panitia Karena itu panitia, Ustaz. Jangan-jangan isinya udah Udah melotok ya? Enggak. Kalau yang melotok itu Pak Askari melotok. Jadi Pak Askari kemarin intensif bidang apa? Ini boleh standar. sambil minum ya? Boleh, silakan, Ustaz. mau nambah boleh Set. Makan juga nggak apa-apa. Lanjut. Ya, kemarin kebetulan kita juga masuk di tim untuk finalisasi standar mutu ini. Iya. Ya, kemarin saya kebagian di pengelolaan dan pembiayaan. Wah, menarik nih Iya. pengalaman ya. Dan Kalau nggak salah tuh di 8 atau 9 ya, standar 8 atau 9 ya. Set. kalau yang standar kita ada Ada 11 9 ya, 11 ya. Ya, Kalau 11 edisi keempat, Ustaz. terima kasih. Ini 10. Kalau edisi kelima ini ada 9. 9. Ah, 9 jadi ada beberapa standar yang sebelumnya kerjasama yang Reduksi, dijalankan dijalankan. kerjasama. Nah, dan kalau kita lihat memang standar mutu ini, kalau kita lihat di kebetulan saya di bagian pengelolaan wilayah, dan memang luar biasa wilayah sudah antusias Iya. ya untuk menunggu launching standar mutu. Iya. Nah, dan memang ternyata memang ini buku yang ditunggu-tunggu dan memang di wilayah sudah sangat tidak sabar ya. Dan saya kira ini poin yang juga penting ya yang Iya. kita miliki ya. Artinya ketika besok kita launching, saya yakin mereka sangat antusias ya, sangat antusias dan ini menurut saya memang akan sangat membantu di dalam percepatan untuk sosialisasi ke semua sekolah yang kita yakinkan semua sekolah bisa mendapat penjelasan itu kan gitu. Besok Begitu. itu hadir semua berarti ya, secara online ya. Besok itu karena launching sosialisasi, kemungkinan yang akan diundang adalah pengurus wilayah, Oke. PPH wilayah, lalu pengurus penjamu, penjaminan mutu wilayah, dan juga tim diklat wilayah. Gitu. Jadi sebagai kick off ya kalau istilah launching programnya. Sebetulnya soft launch-nya itu sudah kita Sudah mulai. lakukan kemarin ketika Milad. Betul. Oke ya. Di hotel Dan Millennium itu ya. juga mereka antusias juga mendaftar karena dilaksanakan secara offline di Jakarta. Ya Jakarta Pusat ya. Iya, jadi Millennium. itu belum dilakukan secara resmi ya. Soft launch itu sudah Luar biasa. mereka hadir ya untuk mengikuti kegiatan itu. Betul. Artinya memang teman-teman kita di wilayah-wilayah ini juga menunggu dengan antusias. Ya, karena ini Edisi sudah kelima ini. lama ditunggu Sat ya sama teman-teman. Terkait juga masalah apa sih yang membedakan dengan edisi keempat dan kelima, dan juga teman-teman menunggu bagaimana sinkronisasi dengan kurikulum Merdeka. Yang dicanangkan Gitu. pemerintah gitu ya. Sebetulnya ada poin juga yang menjadi titik tekan itu adalah beberapa aspek terkait dengan filosofi sekolah Islam terpadu. Itu ada penguatan lebih Sat ya? Ya, ada penguatan lebih di bab pertama ya. Bab pertama. Iya. Di bab pertama nanti bisa dilihat lebih lanjut. Dan kami berharap sih bab tersebut dikuasai dengan baik oleh teman-teman sekolah karena pada dasarnya itu yang nanti akan menjadi bagian penting dari Jadi pengelolaan ruhnya itu di pembelajaran. filosofi ya. Ya, Ketika di filosofi itu sudah ibaratnya Betul. menguasai, dia akan mudah menguasai semua bab ya. gitu ya. Karena itu dasar dari sebetulnya apa sih sekolah Islam terpadu yang selama ini kita jalani kan. Di situ nanti akan menjadi penguatan yang lebih substansial. Memang banyak menguraikan terkait dengan pendidikan Islam dan Islam mengajarkan Iya. seperti apa pendidikan gitu ya. Betul. Hal-hal apa yang harus Kan kita dikuatkan akan gitu ya. menjadikan Islam ini inspirasi, Iya. inspirator, jadi ruh dari kegiatan di sekolah. Yang selama ini memang sudah dilaksanakan, bahkan oleh banyak sekolah, tapi kita ingin mendalami beberapa hal. Ya, harapannya itu di sekolah-sekolah itu bisa diterapkan secara penuh. Secara garis besar apa Sat yang lebih diperdalam dalam edisi kelima ini di sisi standar filosofinya? Ya, di antaranya pendekatan bahwa pendidikan di sekolah Islam terpadu itu adalah dakwah. Oke. Nah, ini barangkali Itu lebih di-highlight, Sat, perlu ya? kita kuatkan lagi. Iya. Jadi kita tidak sedang sekedar mengajarkan mata pelajaran di sekolah. Gitu. Iya. Kalau itu mungkin tidak berbeda jauh dengan bimbingan belajar kan. Iya, sama dengan belajar.
tapi kita ingin ada penguatan yang lebih dalam. Al-adab qabla ilmu, kira-kira begitu. Jadi adab Sebelum ilmu. didahului sebelum ilmu. Yang barangkali dalam paradigma pendidikan barat itu tidak ada kamus dakwah itu. Karena pada dasarnya kan kita pendidikan ke anak itu pendidikan akhlak mulia, keimanan, Budi takwa, pekerti. kan? Budi pekerti gitu. Itu kan semua pendekatannya harusnya dakwah. Di antaranya lemah lembut. Kelembutan itu kan bagian dari dakwah. Coba lihat apakah ada Rasulullah itu kepada anak-anak itu Iya. galak, Iya. marah kan enggak? Iya. Nah itu coba kita lebih perdalam lah teman-teman, menghayati lebih jauh lah. Kalau dalam konteks Indonesia itu kan ada istilah tuturi handayani itu deh. Tuturi handayani. Jadi kalau di depan dia sebagai teladan, Iya. kalau di tengah dia sebagai motor penggerak, dan di Belakang. belakang sebagai Betul. tanggung jawab. Ya itu kan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Jadi di filosofi ini ada 4 tokoh yang kita highlight secara khusus. Pertama Oke. Kiai Hasim Asari. Asari. Asari, Yang kedua mendalam. Kiai Haji Ahmad Dahlan, ketiga Kiai Haji Kiai Dewantara. Hajar Dewantara, keempat Dr. Nafif Al-Andas. Beliau pemikir Islam yang tinggal di Malaysia ya. Dan itu banyak kita adopsi sejak awal berdirinya Sekolah Islam Terpadu. Jadi apa yang tadi Mas Eko sampaikan itu benar gitu. Itu penguat ya. Ya lebih kuat kan. Mungkin kalau di edisi 4 ada juga yang seperti itu, nggak ada ya? Belum, kemarin belum ya? secara Spesifik. kuat, ya kita tuliskan. Sekarang kita lebih pertegas lagi. Pertegas dan lebih kaya ya spektrum misalnya. Iya, kita perdalam lagi sehingga nanti paling tidak akar kesejarahan ya Sekolah Islam Terpadu di dalam sejarah Indonesia ini memang akan lebih terlihat gitu. Ada benang merahnya gitu. Jadi bukan sesuatu yang timbul tiba-tiba muncul di abad sekarang ini. Saat ini, Tapi gitu ini ya. sudah kita mulai sejak lama. Jadi prosesnya Ya, panjang gitu akar ya. sejarah itu yang kita ingin coba tarik. Jadi kan nggak pernah ada sesuatu yang tiba-tiba muncul, itu pasti Ya, berakar dari Iya. proses sebelumnya kan. Kalau anak sekarang kan maunya instan. Iya, Makanan instan ya. karena kan bukan Indomie kan. Bukan Indomie, itu nggak bisa. Ya karena kan biasa cepet, ya kan. Siap TikTok saji. 1 menit cepet Siap semua saji. itu. Kan yang menjadi daya tarik, yang menjadi daya tarik makanan-makanan mahal itu ada proses pembuatannya. Sehingga Ya. mereka itu menempatkan dapur itu di Di depan. Mantap. Udah kelihatan. Karena prosesnya itu Menarik. bisa menjadi daya tarik selain aroma atau rasa dari makanan itu kan. Iya. Gitu. Tapi yang instan-instan itu biasanya walaupun dia cepat gitu ya, tapi di satu sisi agak mengkhawatirkan juga cepat jatuh juga. Sekali-sekali boleh. Ya, tapi kan pendidikan bukan terus sekali-sekali. Iya. Sepanjang hayat. Nah, jadi kita coba berikan yang terbaik. Iya, kok balik ke pertanyaan dasar ya. Iya. Bagi JSIT, kenapa ini standar mutu begitu penting? Ted? Ini mungkin banyak teman-teman yang belum Ya, tahu. standar mutu. Ya, penting karena kalau nggak ada standar jatuh dia. Ya, tapi kan udah ada di pemerintah, Ted, ada Iya, standar. coba motor nggak pakai standar. Jatuh. Kita di jalan ya. Kita di jalan ya. Ya mungkin karena kita ingin bahwa semua anggota JSIT itu yang pertama memiliki standar secara nasional. Oke. Oke, yang kedua Aha. kita juga pengen ada kekhasan yang kita miliki ya. Aha. Sehingga ketika orang menyebut Sekolah Islam Terpadu, oh berarti ada kekhasan yang dimiliki, bukannya sekedar nama. Oke, Tapi siap. ada kekhasan yang ada di situ, sehingga kekhasan itu memang dibuat dalam standar mutu ini untuk memang ketika ada Sekolah Islam Terpadu itu dia memang memiliki standar minimal yang ada di situ ya. Itu mungkin yang berkaitan dengan kenapa ini penting ya, karena memang Sekolah Islam Terpadu memiliki kekhasan tersendiri yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah yang lain. Iya. Walaupun nama Islam Namanya bisa Terpadu, sama, bisa Islam sama. Terpadunya banyak, Iya. tapi kan belum tentu dia Iya. punya kekhasan Betul, gitu ya. Walaupun sekarang memang kita harus akui bahwa beberapa sekolah-sekolah yang bukan anggota JSIT juga ingin untuk mengikuti itu. Itu saya kira bagian dari rahmat yang Allah turunkan ya, bahwa ketika mereka juga mengikuti standar yang kita punya, tapi kita terus akan meningkat. Iya. Ya, standar kita terus akan meningkat dan terus meningkat dan memacu kita untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas seperti itu. Berarti secara tidak langsung ini juga bagian daripada mungkin programnya Ustadz Askari ya untuk adanya standar mutu ini untuk mengajak
sekolah Islam terpadu lain Betul, bergabung di betul, JSIT betul. begitu Iya, kan? Iya, betul. Apalagi sekarang kan kita punya target agar sekolah-sekolah yang bergabung dengan JSIT ini terus seiring dengan perkembangan ini terus meningkat secara kuantitas. Dan saya kira salah satu yang bisa kita sampaikan dan mungkin menjadi daya tarik tersendiri ya standar mutu yang kita punya ini. Sehingga ketika mereka bergabung, mereka juga akan mendapatkan proses untuk bisa memiliki standar mutu yang kita punya. Saya kira itu memang sesuatu yang memang nilai yang kita miliki begitu. Ya, Pak Askari kan selama ini kan memang di Lampung saat ya. Betul. Nah, merasakan nggak misalnya antusiasme teman-teman sekolah anggota JSIT di Lampung dalam merespon hadirnya buku standar mutu SIT edisi kelima ini? Bagaimana suasana teman-teman di Lampung? Ya, saya kira di Lampung seperti halnya di wilayah lain juga ya. Iya. Karena memang ini memang sesuatu yang sangat ditunggu ya. Karena memang perkembangan pendidikan, kurikulum sekarang ya ini memang salah satu produk yang sangat ditunggu ya. Termasuk di Lampung juga memang asosiasi standar mutu ini memang sudah sangat ditunggu-tunggu ya karena mereka juga memang ingin agar perkembangan proses pendidikan di suatu tempat juga memang mengikuti tuntutan yang saat ini terus berkembang ya. Jadi sama sih sangat antusias ya, sangat antusias yang luar biasa ya. Sama dengan wilayah lain seperti itu. Ya pastinya harapan JSIT dan juga harapan semua sekolah yang tergabung dalam SIT atau JSIT itu dengan adanya standar mutu ini lebih besar ke depannya ya untuk lebih berkualitas pastinya ya. Betul. Dan juga menyamakan dengan standar Diknas, pemerintah, Kemendikbud. gitu kan, Kemendikbud ya. Jadi kan prinsipnya kita ingin sekolah-sekolah kita tuh naik kelas. Ya. Ya, betul. Kita agak kuatkan juga di sini terkait dengan transformasi digital. Iya. Bagi kami itu ke depan itu sudah era digital, sehingga kita memang perlu meng-highlight khusus isu tentang transformasi digital di sekolah-sekolah. Pemerintah sudah melakukan, tapi bagi kami ya swasta ya seperti Osman Terpadu ini, itu harus juga mengaplikasi secara kuat isu-isu tersebut. Tanpa harus menunggu arahan atau ini dari kementerian. Berarti kalau di standar mutu ini dia lebih kepada standar sarana prasarana kali ya, lebih tepatnya transformasi digital ya. Semua aspek itu ada aspek pembelajarannya pun. Oke. Karena sebetulnya bukan hanya terkait sarana, tapi paradigma. Oh, Yang penting. Filosofi tadi itu ya. Betapa banyak sekolah yang dibantu untuk mendapatkan sarana untuk itu, tapi karena mindset cara berpikir dari para pengelola sekolah itu belum masuk, itu nggak jalan. Nggak jalan. Jadi itu menjadi barang-barang yang tersimpan rapi saja, yang rusak ketika karena jarang dipakai. Bukan dipakai ya. Kita berharap rusak karena dipakai. Iya, walaupun rusaknya cepet ya karena dipakai. Iya, barangkali lebih cepat rusak karena tidak dipakai. Korosi dan sebagainya kan. Iya. Elektronik itu kan kalau dipakai dia dipanasin kan, panas. Kalau panas itu berarti dia mungkin Bekerja. ya beberapa Komponen. ganggunya itu akan hilang kan. Tapi kalau enggak dia lembab itu lebih bahaya gitu karena nggak digunakan. Mindset. Kalau bicara standar ini kan lebih kepada berarti kan semacam pakem atau batas tertentu untuk sekolah melaksanakan kualitas mutunya gitu, batas minimal. Nah, sejauh mana sekolah juga punya keluasan untuk berkreasi juga dalam rangka mengembangkan mutu versi mereka sendiri gitu. Ada nggak? Ya kan tidak ada larangan untuk berkreativitas. Oke. Jadi apa yang terjadi di sini, mangga silakan dilakukan. Ini kan pagar. Pagar. Tapi depan pagar lebih. Di luar pagar, silakan nggak apa-apa. Loncat pagar tuh boleh. Gitu. Wis, mantap nih, seru. Bahasanya seneng. Out of the box. Dengan membangun fondasi yang berbasis standar yang sudah ada, ditetapkan. Dulu gitu. Ya. Nah, kelebihan itu nanti diserahkan, tergantung dari sumber daya yang ada di setiap sekolah kan. Kita nggak bisa samakan juga kan. Nah, begitu. Jadi, ya nggak silakan. Pada dasarnya semua itu boleh, kecuali yang dilarang. Kan begitu.
Urusan dunia ya, urusan dunia ya. Iya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu yang mana tuh? Itu yang mana tuh? Oh, beda lagi. Bahkan nggak perlu minta izin. Nggak salah ya, Nggak perlu minta maaf, nggak perlu minta izin. Alfador. Dibuka selas-selasnya. Iya. Gitu. Jadi di dalam kurikulum itu kan kalau kita kan ada kurikulum nasional. Ya, oke. Kalau kita buat SNP itu ya, Standar Nasional Pendidikan. nasional kita ikuti. Ya, Duanya ada kekhasan SIT, oke. SIT ya. Aha. Nah di bawah itu ada namanya keunggulan sekolah. Oke. 3 level itu Makanya saja. 3 level harus masuk dalam dokumen kurikulum yang dimiliki oleh sekolah sumber padu. Ya. Jadi secara nasional dia terpenuhi, secara Oke. nasional, Ya. kekhasan dia terpenuhi, ada Oke. keunggulan dia punya. Nah, keunggulan tadi yang dikatakan Sepami bahwa bisa lompat kemana, punya keunggulan yang luar biasa. Ada Oke. language-nya, ada yang keunggulan di sisi tadi digital yang dia punya, banyak ya keunggulan. Iya. Makanya di situ ada nama program pusat keunggulan. Oh iya, Semang. Nah, Masuk sedang di kita program bangun. sekarang ini. Kebetulan itu di Masuk bawah program. Iya. pengembangan wilayah. Iya, Nah, sekarang kita sedang menggodok program pusat keunggulan di masing-masing sekolah. Oke. Dan dia akan mewakili pusat keunggulan daerah dan wilayah. Nah, sehingga ketika sekolah sumber padu itu dia melaksanakan kurikulum nasional, kemudian kekhasan SIT. kemudian punya keunggulan. Nah, ini yang memiliki nilai jual yang luar biasa. Nah, sehingga diberikan ruang kepada sekolah untuk terus mengembangkan keunggulan yang dipunya. Dan itu terdokumentasi dalam kurikulum sekolah mereka. Oke, siap. Jadi memang luar biasa ya. Kita dorong seperti itu. Harus direncanakan. Iya. Di sekolah ada dokumen. Dokumen. Ada dokumen. Iya. Berarti direncanakan. Iya. Bukan yang tiba-tiba muncul akibat Nggak sengaja gitu ya. tidak sengaja. Accident gitu Harus ya. by design. By design, Jangan by oke. accident. Harus dikonsep gitu sudah. Iya. Kira-kira begitu. Tapi menarik set tadi pusat keunggulan set bisa diperdalam nggak, Set? Pusat keunggulan versi JSIT itu apa misalnya yang akan coba dirancang? Ya, apa? sekarang kan kita sedang mengurang untuk pusat keunggulan yang ada di sekolah sumber padu. Siap. Yang nanti dia akan menjadi pusat keunggulan di daerah. Kemudian Oke. nanti akan menjadi pusat keunggulan tingkat wilayah. Oke. Dan nanti akan kita angkat menjadi beberapa pusat keunggulan tingkat nasional. Oke. Nah, sedang kita memberikan ruang, kemarin sudah waktu BIMTEK rintisan sekolah, ya, Oke. kita sudah bahas itu. Aha. Nanti akan kita mungkin launching juga apa Iya. yang menjadi pusat keunggulan yang akan kita sepakati. Oke. Dan itu kita bottom up ya dari masing-masing Dari sekolah bawah ke itu atas ya. ke atas itu mengangkat ini pusat keunggulan dan kita akan lihat apakah memang standar sudah terpenuhi, itu akan menjadi pusat keunggulan. Iya. Jadi setiap wilayah itu satu keunggulan atau banyak keunggulan? Bisa banyak keunggulan, Ya. bisa banyak keunggulan. Tapi mungkin yang akan menjadi apa namanya support yang akan dilakukan wilayah mungkin ada beberapa keunggulan saja. Ya, Oke. mungkin. Tapi masing-masing sekolah dimungkinkan. Nah, ketika itu sudah ada, nanti kita bisa sampaikan ke sekolah-sekolah Ya. mau ikut pusat keunggulan seperti ini, ya Ya. seperti misalnya pernah sampaikan Sepami bahwa misalnya di Sumatera Barat itu bisa untuk entrepreneur yang Ya. punya basic yang luar biasa, itu bisa. Wirausahaan ya. Wirausaha bisa ya. Beberapa wilayah memang sudah mengembangkan language bahasa ya, Iya. dari sisi bahasa asing udah luar biasa. Iya. Itu banyak sekali yang pusat-pusat yang akan kita bangun dan itu menjadi Betul. salah satu yang punya nilai yang luar biasa ya Iya. untuk sekolah-sekolah ke depan. Tapi prosesnya atau alurnya sejauh ini sudah sampai mana, Seth? Kan Kita tadi kan di sudah- sekolah sudah menyumbangkan keunggulannya masing-masing gitu ya. Iya. Di wilayah atau daerah sudah diakomodir, kemudian Iya. ke wilayahnya sampai kapan, terus sampai nasional kapan gitu. Mungkin Ya, ada timeline. kemarin kita sudah BIMTEK menghadirkan semua nama wilayah, Ya. ya, dan kita sudah bicara, ya, waktu itu juga Ustaz Fahmi sudah memberikan arahan juga, ya, Ya. Ustaz Sukro juga, bahwa kita sedang membuat konsep ya, konsep pusat keunggulan itu dengan beberapa pusat keunggulan yang akan kita tetapkan itu, Ya. ya, sehingga di masing-masing wilayah nanti sampai pada waktunya akan mengidentifikasi, ya, mereka akan mengumpulkan data-data sekolah yang punya pusat keunggulan itu. Nah, nanti itu nanti akan berproses ya dari sekolah ke daerah ke wilayah kemudian akan ke pusat. Nah, mungkin ada beberapa wilayah mungkin nanti yang akan kita endorse untuk menjadi pusat keunggulan di tingkat nasional. Ya, jadi menarik nih kok. Jadi setelah standar mutu launching, lalu seluruh anggota mendapatkan sertifikasinya, maka kita menunggu program Pak Askari nih untuk launching. Selanjutnya Ya, launching launching gitu ya. pusat keunggulan. Mantap Nah, ya harapan sih. atau goals utamanya apa nih, Seth? Kalau dari program tadi ya? Jadi gini ya, Indonesia itu kan bukan hanya satu pulau saja, Oke. bukan hanya satu dua pulau. Banyak. Kita ingin mutu kualitas itu ada di setiap wilayah di negeri kita ini. Merata Jangan saja. nanti dibayangkan pendidikan bermutu hanya di Pulau Jawa misalkan, tidak. Iya. Kami yakin di daerah-daerah lain
itu juga berkembang, bergeliat, bergelora gitu, sebuah semangat yang sama. Iya. Dan itu tinggal kita angkat saja, kita tampilkan gitu. Tugas JSIT itu begitu kira-kira. Sehingga distribusi, kualitas dan sebagainya itu kita yakin akan terjadi gitu. Bagaimana teman-teman kita di Papua, di ujung timur sana, atau di ujung barat di Aceh, itu juga bergeliat gitu. Bahwa setiap wilayah itu punya kekhasan, punya keunggulan, dan itu harus kita exposure sehingga itu menjadi keunggulan negeri Indonesia gitu. Luas Pak, Indonesia luas banget. Betul. 6 juta kilometer persegi. Dari Aceh sampai Udah pernah keliling, Zat? Wih, sudah loh. Allah memberikan Mas. itu luas banget. Iya. Kita nggak bisa gitu. Hanya Iya. mengandalkan 1-2 titik. Iya. Pemerintah saja itu membangun kawasan ekonomi kreatif. KEK. Iya. Itu ada di beberapa wilayah wilayah. kawasan. Kami rasa idenya begitu. Iya. Jadi ide besarnya seperti itu ya. Ya. Apalagi kan kita apa sih tagline kita, visi kita apa sih? Menjadi penggerak dan pemberdaya sekolah Islam untuk Jaya. kejayaan Indonesia. Kita bicara sekarang Indonesia. Iya. Size-nya ini Indonesia gitu. Iya. Ya, meskipun memang penuh dengan problematika, ya kita tidak pungkiri lah. Indonesia ini hypermarket, Wis. Mas Eko. Hypermarket. Meskipun masih sepi, Atau mulai sepi. Mulai sepi apa masih sepi? meskipun masih sepi, ini hypermarket. Size besar ya. Kalau tetangga kita, Singapura, Itu meskipun kayaknya itu apa minimarket. penuh. Wih, rame. Saya kecil minimarket. tapi banyak yang belanja. Ya, mungkin teman-teman kita dari Jawa Tengah pindah ke semua juga jadi provinsi ke 39. Saya kecil minimarket, Indonesia besar banget. Iya, betul. Kita harus tumbuhkan semua, itu yang menjadi tugas PR bersama gitu. Dan itu jadi tugas Nah, bersama. kita berikan stimulasi lah pada teman-teman. Oke, ini kami punya keunggulan. Kira-kira begitu, Mas. Jadi ini semangatnya. Mudah-mudahan teman-teman di daerah ya, di Siap. sekolah itu semua Mantap. nyambung lah. Nah, satu hal yang menjadi penting ini adalah kolaborasi tadi, Ustaz. Dengan stakeholder Kemendikbudristek, kemudian juga stakeholder pendidikan lainnya, itu bagaimana untuk kemudian mengajak mereka untuk berkolaborasi? Ya, kita akan mengajak terus. Ya, meskipun kemarin di Mirat nggak hadir dari kementerian, nggak apa-apa. Jadi ngambek. Terus. Ya, bagaimana pemerintah itu punya tanggung jawab. Bahkan nih, Iya. secara konstitusional, pendidikan itu adalah kewajiban pemerintah. Iya. Kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan, sistem pendidikan nasional. Artinya apa? Ya kita meringankan tugas mereka yang belum ditunaikan secara menyeluruh. Itu kita harus akui lah. Nah, jadi kolaborasi dengan pemerintah harus, karena mereka memiliki sumber daya yang lebih besar. Kita berharap pemerintah juga menyambut dengan tangan terbuka. Iya. Kok kita rajanya juga kan, yang sampai nanti terlalu berpikir terlalu jauh sehingga akhirnya tidak terjadi kolaborasi. Kira-kira begitu. Teman-teman di ormas yang lain juga kita terus komunikasi lah. Harapan itu nanti semuanya bisa, sehingga nanti kita tawarkan juga ke sekolah-sekolah Iya. Islam kan. Ya, Iya. betul. Kalau memang ini rasa baik ya emang enggak. Menurut kami ini enak ini makanan. Enak ini, silakan coba cicipi lah minimal. Tinggal bagaimana marketing kita ya, maksudnya menawarkannya dengan Ya, mereka itu kan ini, bagaimana kita nanti berdakwah itu. Berdakwah kan salesing mengajak. gimana gitu ya. Iya, iya. Nah, komitmennya ke situ lah. Bahkan di kabupaten mana Pasaman yang sudah mengadopsi Oh iya, di Dinasnya langsung kan? dinasnya sudah langsung mengadopsi Langsung konsep SIT. SIT. Ya, artinya beberapa praktik baik yang dilaksanakan oleh kawan-kawan sekolah Islam terpadu di wilayah itu digunakan oleh gini, Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Digunakan secara formal bahkan menggunakan kurikulum sekolah Islam terpadu gitu di sekolah-sekolah negeri. Artinya konsep SIT itu di sekolah negeri diaplikasikan Diaplikasikan. karena instruksi dinas kabupaten kota yang setempat saat gitu. Iya, ya? karena memang kebetulan kepala dinasnya itu Iya. orang tua murid. Oh, oke. Jadi Dan salah dia satu sekolah paham kita. lah ya. Iya, iya. Oke. Paham Dia melihat Jadi dia Merasakan langsung manfaatnya. menggunakan itu untuk di sekolah negeri. Iya. Bagi kami itu justru itu yang kita harapkan. Karena bagaimanapun ini adalah bukan produk kita sendiri kok. Iya. Ini produk ya kita lah semuanya lah
ikut cawe-cawe di sini lah. Iya. Tapi penting Ustaz, terkait dengan bagaimana kita menawarkan sebuah program atau produk ya kepada stakeholder tadi. Artinya ketika misalnya ada kesempatan untuk presentasi di Ormas atau mungkin di Komunitas lain, di ya. komunitas lain, Kemendikbudristek dan lain sebagainya itu ditanggapi dengan luar biasa gitu emang. Iya, mudah-mudahan. Kalau bisa kita menawarkan diri, jadi kita punya konsep. Itu gitu. bagian komitmen kita. Kita coba tawarkan, tentunya dengan proses lah ya. Kita tawarkan, mungkin mereka antusias. Mau mengambil seluruhnya atau sebagian nggak apa-apa gitu. Iya. Mencicipi saja, nggak beli juga nggak apa-apa. Melihat aja nggak apa-apa. Melihat juga nggak apa-apa. Proses. Ya bahkan lebih bagusnya kalau dikasih masukan kan, Iya. Ya, diperkaya. jadi perkaya. Iya, iya. Nah, kita juga berharap ini bisa dikontribusi dari berbagai pihak. Nah, kita coba ramu menjadi sebuah kekhasan kita. Ya kok, jadi artinya secara organisasi JSIT sudah sangat terbuka. Ya, produk-produknya Kolaborasi. sudah ditawarkan ke pihak di luar anggota JSIT juga bisa digunakan secara lebih terbuka saja, leluasa gitu, dan secara keanggotaan pun juga kita sudah juga mengundang banyak sekolah-sekolah di luar sana yang menjadi anggota untuk jadi anggota gitu. Jadi tidak terbatas Kalau lagi. Jadi anggota itu lebih komprehensif ya, Iya. Ya, lebih komprehensif. Tapi kalau menerapkan tanpa jadi anggota pun no Bisa. problem. apa, Iya. gitu ya. Tapi Bagian- memang akhirnya berbasis pada knowledge yang ada di sekolah tersebut. Iya. Kalau sudah bergabung, kan kita bisa lebih berikan secara lebih utuh dengan perangkat pelatihan dan sebagainya. Saya rasa itu. Jadi ala kulli hal semuanya ya kita akan respon positif lah. Sinergikan gitu ya. Ya. Nah, terkait dengan Ustaz Askari nih, tadi kan ada satu program unggulannya di setiap wilayah. Nah, selain itu mungkin ada program lain yang juga kemudian bisa dioptimalkan nih untuk diterapkan di beberapa sekolah-sekolah atau di wilayah gitu. Iya, salah satu kan yang juga menjadi concern kita adalah bagaimana agar perkembangan pertumbuhan SNCT ini terus bertambah ya. Ya, kita sih inginnya berharapnya pada setiap kecamatan itu ada sekolah Islam terpadu di sana anggota JSIT. Ya, Setiap bahkan kecamatan hanya ya? setiap kecamatan. Ya, walaupun sampai sekarang memang dari sisi kabupaten saja itu masih jauh ya. Artinya belum semua kabupaten itu ada anggota JSIT di situ. Iya. Ya. Apalagi mau tingkat kecamatan. Tapi kita yakin seiring dengan waktu ini maka akan terus bertumbuh ya, akan terus bertumbuh. Iya. Nah, karenanya mungkin kita tadi sesuai dengan tadi salah satu poin disampaikan kolaborasi ya. Nah, ke depan kita ingin mencapai targetan ini dengan kita berkolaborasi. Kan menjadi anggota JSIT itu tidak harus sekolah baru kan? Iya. Ya. Iya. Sekolah yang sudah lama tumbuh Iya. ya. Nah, kita ajak untuk bergabung bersama kita dengan segala kelebihan yang dia punya itu. Ya, dia bergabung dengan anggota JSIT ya, tinggal mungkin dia butuh kita support di mana, kita akan support ya, karena memang kita melihat kondisi masing-masing sekolah. Keunikan Iya. sekolah tetap kita kedepankan. Nah, itu satu strategi yang kita gunakan. Artinya memang tuntutan untuk kita berkolaborasi lebih masif lagi ke depan memang iya ya. Karena kita memang sesuai dengan visi kita menjadi penggerak budaya sekolah Islam untuk di Indonesia. Jadi memang sekolah Islam yang berbasis Islam itu nanti memang harapannya bisa bersama-sama kita memajukan pendidikan Indonesia. Nah, itu salah satu program yang akan terus kita support ya. Ketika memang ada sekolah-sekolah yang ingin bergabung, bukan hanya kita menunggu, tapi kita yang menjemput ya. Jadi di masing-masing wilayah itu bersilaturahim untuk sekolah-sekolah yang memang berbasis Islam yang mereka mau bergabung. Kalaupun belum sekarang nggak apa-apa, tapi kan kita perlu mensosialisasikan tentang. Bahkan di semalam saya dapat kabar ada beberapa sekolah negeri Ya. itu ingin menjadi anggota JSIT. Sekolah negeri, Sekolah luar negeri. biasa tuh. Iya. Ya jika memang itu benar, bagi kami ahlan wa sahlan Oke. gitu ya. Selamat datang. Artinya itu sebuah bagi kami itu apresiasi lah. Betul, penghargaan. Kerja-kerja kami ya dianggap positif buat mereka. Nggak apa-apa. Tapi skemanya kalau sekolah negeri bergabung mungkin ada Ya penerapan tentu khusus. nanti pasti penyesuaian karena itu bukan sekolah berbasis Islam kan. Iya. Karena di situ akan ada non Muslim dan sebagainya kan. Iya. Jadi silakan kepala sekolah dengan stakeholdernya Menyesuaikan. mengadakan penyesuaian. Ya memang ada beberapa kutipan-kutipan ayat dalam standar. Ya nggak apa-apa itu kan bagian dari
hikmah yang kita ambil dari kitab suci kan. Dan kita yakin di kitab suci yang lain juga ada tema-tema yang selaras dengan apa yang diajarkan Islam kan. Kan kebaikan itu universal, makanya disebut al-ma'ruf. Yang sudah diketahui secara general oleh semua manusia. Masih ada, sehingga nanti silakan nanti disesuaikan. Berarti bisa diadaptasi, bisa diadaptasi, di custom bisa. Sat, ya konsep-konsep Bisa. standar mutu ini gitu. Ya. Bahkan terbaru ada Sat dari SLB Sat. Sekolah luar biasa mau gabung juga. SLB itu kan kalau selama ini kan yang ada kan inklusi kan. Inklusi. Sekolah formal ada inklusinya. Ini SLB-nya langsung bertanya gimana caranya jadi anggota JSIT. Ternyata di SLB itu kepala sekolah SD, SMP, SMA satu Sat. Satu ya. Mungkin nanti ya apa kalau jika memang antusiasme masyarakat cukup tinggi, kita Iya. mungkin akan membuat suplemen-suplemen ya Iya, yang bisa kita gunakan nanti untuk sekolah-sekolah yang beragam tadi. Betul. Artinya nanti setiap sekolah negeri akan ada guidance-nya ya lah. Gitu ya. Ya, Sat? pada dasarnya nanti suplemen itu akan dibuat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Iya. setempat kan. Betul. Oke. Sekolah dengan karakter khusus Sat ya. Sekolah yang umum seperti ini, Iya, betul. sekolah Islam seperti ini, Sekolah SLB yang- mungkin Betul. khusus lagi ya. Atau sekolah unggulan tadi Sat. Unggulan. Kalau Juga unggulan, mungkin ada barangkali suplemen nanti tambahan. kita, barangkali kalau itu memang cukup dirasa sangat penting ya kita akan coba rumuskan lebih lanjut. Wah. Ini kalau dibahas Kan ini nggak berkembang bisa-bisa. terus. Jadi ini tidak berhenti. Tambah lagi nih unggulan SLB. Jadi tagline kami inovasi tiada. Wow. Luar biasa. Itu apa sih inovasi? Catat, bikin status. Kan di JSIT juga kan ada bagian pendidikan inklusi kan? Ya, ada, Nah, betul. Jadi kalau ketika memang ada sekolah Tinggal luar diperluas biasa lah. yang akan Iya. yang bergabung, saya kira memang kita memang sudah ada perhatian khusus untuk Betul. inklusi. Betul. Nah, sudah ada bagian khusus yang Menangani. di situ. Jadi memang Betul. saya kira sangat mungkin karena memang pendidikan itu kan hak semua orang ya. Betul. Ya, bukan hanya yang Kan konsepsi dasar pendidikan itu dialektika. Ya, Ada interaksi dengan lingkungan. betul. Iya. Tidak bisa satu prinsip mati gitu. Digunakan Tidak untuk bisa. seluruhnya gitu ya. Dia berkembang. Sebagaimana berkembangnya manusia itu sendiri kan. Gagasan, pemikiran, semua berkembang. Gitu. Nah, pendidikan konsep-konsep apapun yang kita buat hari ini pasti akan berkembang. Ya. Hatta 2 detik kemudian, kira-kira begitu kan? Heeh. Apalagi nanti 2 tahun, 3 tahun ke depan dengan banyak interaksi. Betul. Ya ini harus diadopsi. Makanya agile ini menjadi penting ya dalam membangun sebuah konstruksi pendidikan di negeri ini. Jadi, Nggak bisa lah. Perubahan itu sebuah keniscayaan. Kan saya Apalagi era teknologi sekarang kok. Teknologi tahun kemarin tuh udah sejarah kok. apalagi era udah kayak sejarah masa lampau tuh tahun kemarin udah baru setahun tuh. membuat semua hal itu menjadi cepat kuno, Betul. cepat obsolete. Itu teknologi. Iya. Di era 4.0 ini Heeh. bisa lebih cepat menjadi kuno. Gitu. Dan kita kalau nggak segera menyesuaikan, Tertinggal. Jadi manusia kita akan jadul. kuno. Manusia jadul. Kuno lama-lama jadi Prasejarah itu. dinosaurus, jadi fosil. Berarti termasuk yang punah ini. Kalau fosil. Jadi tagline kedua, mutu atau mati. Wah, mantap. mantap. Tadi yang pertama Ngeri. inovasi tiada henti, mutu atau mati. Yang ketiga di podcast berikutnya. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih, Pak Anton, Ya. kita mau tahu dulu dari Pak Ustadz Askari nih. Sekarang ini berarti hampir semua wilayah itu kita punya SIT ya? Provinsi Sudah, ya. Semua provinsi. Termasuk nih provinsi yang baru dimekarkan. Di Papua itu. Provinsi yang baru dimekarkan ada 4 provinsi kan. Ya. Ya, kalau secara struktur JSIT-nya kita belum bentuk ya, tapi masih menginduk ke provinsi yang sebelumnya. Ya. Seperti di Papua kan dia ada Papua Tengah, Papua Ya, pegunungan. pegunungan, ya. Itu masih ke Papua ya. Ya. Kemudian ada Papua Barat. Barat, Papua Barat Daya itu masih ke Papua Barat Daya Ya. induknya. Tapi kalau sebaran sekolah yang belum ada itu di Papua Pegunungan. Iya. Ya. Ya. Data yang kita punya Itu sudah ada semua. masih black spot. Ya, masih black spot hanya di provinsi Papua Pegunungan. Iya. Nah, Papua Tengah itu sudah ada. Soalnya tinggi tempatnya. di Ya, gunung. kita perlu ya. Kalau sisir Ya. Susah bikin Susah, sekolah ya, ya. gunung. Tapi bukan tidak mungkin, ya, bukan tidak mungkin. Kita juga akan menjelajah ke sana. Ya. insyaallah. Dan Karena memang itu gunung juga- tertinggi Indonesia ya, itu. Karena mereka juga berhak mendapatkan pendidikan juga. Ya. Ya. Di pegunungan pun akan, insyaallah akan kita jangkau, insyaallah sebesar akan dijangkau ya. Nggak ada sinyal kan?
Nggak tahu deh. Ada. Sekarang kan katanya semua tempat bisa ada sinyal. Kalau aja ada sinyal ya. Sebetulnya ada BTS tapi karena ada masalah BTS-nya. Waduh. Udah mana-mana. Oke. Oke deh. Oke, Cukup. 40 menit ya. Kita Luar biasa. nggak kerasa ngobrol-ngobrol. Terima kasih, Mas, ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Amin, amin. Rekan-rekan Sekolah Islam Terpadu di mana Oke, Anda berada. iya. Dan terima kasih Pak Sama-sama, Fahmi, Mas Eko, senang Mas sekali. Anton. Sama-sama. Dan kita semua. Insya Allah Semoga kembali di... podcastnya sukses ya. Ada pesan-pesan? Ya cukup lah. Jaga. Baru pertama langsung besar. Kalau sudah 10, 20 baru ada Sekali ke depannya nih, insya Allah beliau akan bersama ya. Amin, dalam amin. podcast ini ya. Mudah-mudahan rutin ya. Kita akan undang orang-orang terbaik untuk duduk memberikan Insight. pencerahan kepada Insight. teman-teman Masya Allah. Oke. di sekolah-sekolah dan masyarakat. Ustaz Askari ada yang mau disampaikan? Ya, cukup sih. Bang Anton? Siap. Oke, Aman. terima kasih teman-teman Oke. podcast JSIT. Demikian sahabat JSIT di mana Anda berada, tetap stay tune di podcast JSIT Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.